Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul Allah dengan izin Allah pula mudah-mudahan waktu kita dalam keberkahan ini ya Allah ya Allah. Kali ini kita akan mengkaji tentang ini ya, enggak agak ini ya, masih fokus ya kerjaan ada apa dulu waktu pertemuan pertama masih ingat rukun iman masih berislam ya, toleransi kita akan kaitkan dengan saja dulu saja secara besar ada yang tahu nggak? Berani saja itu adalah berani. Tapi itu bukan pertanyaan berani seperti apa yang mesti kita kaji. Dan kalau hanya sekadar berani tidak cukup ya. Jangan sampai kita modal nekat, berani modal nekat. Tapi berani yang bagaimana yang memiliki orang senjata. Yang akan dibahas hari ini adalah ini dalam senjata. Di sebelumnya agar kegiatan kita ada dengan pemberkahan, kalau lebih baiknya silakan berdoa dulu dipimpin oleh seorang istri yang sebelum mulai kegiatan hal ini kita berdoa seperti berdoa. Kita akan mulai saja. Ini ya, tadi yang ini menjelaskan bahwa saja itu adalah artinya ada satu hal yang akan Bapak ajak ke kalian pada kesempatan kali ini mengenai kasus yang terjadi tawuran antara pelaku. Nah, menurut kalian tadi kan kalau secara bahasa saja itu berarti kalau tawuran antara anak sekolah itu maksud saya tidak juga. Modal berarti sebelah mana? Karena itu membahayakan Warga. Yakin gitu ya. Tapi kenapa makin sini makin banyak? Suka tawuran. Terus ketika tawuran ya menurut kasusnya itu banyak kan anak SMK, SMA kan? Jadi mereka itu pelajar tahu berarti mana yang baik mana yang benar, yang salah tahu ya, tetapi kenapa banyak salah pergaulan? Apakah dia merasa salah? Dia merasa salah satunya ini Bapak akan mengambil dari hadis yang terakhir ini. Hadis ini bisa dibaca artinya. Berkatalah yang benar sekalipun pahit itu saja. Jadi secara bahasa saja itu tidak selamanya yang itu baik, tidak selamanya. Tetapi berarti mengatakan kebenaran walaupun yang di akhirnya itu jelek buat kita, tetapi ini yang terbaik. Dan saja ini tidak mengharapkan tujuan manusia. Ini siapa? Allah betul. Seperti dulu Nabi Yusuf penjara nggak? Nabi Yusuf berkata, apabila penjara lebih baik untukku, lebih baik aku hidup di penjara daripada di luar sana, penuh dengan harta, penuh dengan jabatan, tapi penuh dengan dosa.
saja itu adalah perintah agama. Ketika agama yang memerintahkan, siapa yang memerintahkan? Allah. Berarti mencari ridho Allah. Tadi sudah terjawab oleh siapa namanya tadi? Dulu ya. Ada berapa menit? 18. Dapat tambahan. Itu. Jadi ada yang dimaksud dengan saja itu tujuannya adalah oh betul. Yang kedua saja. Ini walaupun pahit, ya, terus maknanya, terus menyajikan dengan. Nah hari ini kita karena tadi secara pengertian telah dibahas, kita akan membahas tentang hikmahnya. Ini hikmahnya adalah demi menjelaskan tentang bebas sehari-hari. Silakan yang bawa handphone buka link bisa tulisannya. Kalau bisa menyebutkan dengan contohnya tuh bang, ini bagus. Nah, sebutkan namanya. Aulia, silakan Aulia. Jadi, syaja'ah adalah perubahan hati, kuat pendirian, dan ilmu yang ada mempertahankan sesuatu yang khas secara detail. Contohnya, itu mau namanya. Siapa? Dinda. Dengan jujur atau oke. Siapa lagi? Nah, namanya siapa? Jauh. Putri. Mengakui setiap kesalahannya diperbuat, bersifat objektif kepada diri sendiri, dan mampu bersifat berani dalam melakukan tindakan-tindakan. Oke, terhadap poin sifat objektif kepada diri sendiri itu seperti apa? Objektifnya gimana sih pada diri sendiri maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ini sifat objektif kepada diri sendiri. Gimana maksudnya? Silakan. Yang mau menjelaskan yang lain? Ya, Rakli. Silakan. Di bagian bukan? Ya, biasanya itu secara bahasa adalah berani, dan secara istilah itu bisa disebut dengan perubahan hati untuk membela perkara yang terkait dalam surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 3. Ayat 139. Ayat 139. Ya, Apa? Quran surat Al-Imran ayat 139 bunyinya gimana? Jangan kamu Tinggi. Kamu dulu gini dulu. Silakan. wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lam launa in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Oke. Bisa disimpulkan apa ayat itu tentang apa? Tafsirnya lengkapi secara tafsir tasawuf nuzulnya apa? Tafsirnya lengkapi secara tafsir tasawuf nuzulnya ada enggak? Berdasarkan tafsirnya gimana ayat itu tentang apa? Menjelaskan intinya.
Ini siapa? So, Muhammad Fikri. Oke, so. Jangan bersedih. Contohnya bersedih kemana? Cegar, itu cegar. Jangan lemah. Jangan lemah. Oke. Siapa? Rafli. Baru datang kamu ini. Stop, Rafli apa? Dari tafsir al-Nurul. Iya, sah. Dan janganlah kalian menjadi lemah, wahai orang-orang yang beriman, dari memerangi musuh-musuh kalian. Dan janganlah kalian bersedih atas apa yang telah menimpa kalian pada perang Uhud, sedangkan kalian meraih kemenangan dan mereka menderita kekalahan. Jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti syariat saya. Oke, itu menurut tafsir Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Oke. Terima kasih ya. Jadi ada lagi yang lain? Siapa namanya? Tunggu dulu. Oke, dua kali udah ya. Silakan. Dari hikmah sifat saja ini kita akan mendapatkan perasaan yang enak dan hati yang tenang karena kita tuh sudah berani untuk membenarkan yang benar dan berani untuk mengingatkan hal yang salah. Jadi kita mendapatkan perasaan yang enak dan hati yang lebih tenang. Juga mendapatkan kemudahan di dalam hidup karena semakin banyak kita masih tahu kebenaran karena kita jadi jujur, jadi orang-orang juga bakal merasa nyaman dan kita di segala urusan ini permudah gitu Pak. Jadi balik lagi ke diri kita ya. Jadi kalau gitu, Bapak simpulkan sedikit. Hikmah saja ini yang kita lihat adalah pertama tentunya untuk diri kita sendiri, dan apabila diri kita sendiri baik maka orang lain jadi baik. Kasus yang tadi terjadi kalau disambungkan dengan yang tawuran itu, tawuran antar pelajar, apa-apa yang disebut sifat saja tidak. Jadi kalau gitu, Bapak simpulkan sedikit. Hikmah saja ini yang kita lihat adalah pertama tentunya untuk diri kita sendiri, dan apabila diri kita sendiri baik maka orang lain jadi baik. Kasus yang tadi terjadi kalau disambungkan dengan yang tawuran itu, tawuran antar pelajar, apa-apa yang disebut sifat saja tidak. Nah, di sana nggak ada kemanfaatan. Tapi apa yang terjadi? Kerusakan. Terus ada yang dilukai? Tidak. Ada yang memuji? Tidak. Tapi itu sifat sikap formal pada akhirnya merugikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, tokoh. Nah, secara garis besar ini, secara garis besar ini yang tadi kita diskusikan, ini secara garis besar bahwa sikap keberanian seorang muslim menegakkan sebuah kebenaran dan goyang. Ini mesti berani mengatakan. Jika kamu berani mengatakan, diterima ataupun tidak diterima, ya udah jujur. Ya, pernah kamu nembak? Ditolak? Udah saja. Ketika kamu menerima, berarti saja. Ketika kamu dendam, bukan saja. Ya. Ada yang ditanya ke sini? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini ya untuk dikerjakan di rumah nih. Ya, baca dulu nih hadisnya. Kata-kata walaupun upaya diri kamu mengatakan sesuatu yang benar, walaupun puji. Poin yang tadi dan dalilnya tadi ada yang menyebutkan dalilnya itu surat apa tadi? Ayat 9. Bapak tambahkan lagi
lagi nih dalilnya, satu lagi ini nih di Quran surah An-Nisa ayat 125. Ada yang bisa baca? Siapa yang mau baca? Di handphone Bapak bacakan itu teman-teman. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap ibu sendiri atau terhadap ibu bapak kerabat. Dan jika dia bertakwa, saya yakin Allah memberitahu kemaksiatan supaya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau tinggal menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Allah Maha Tulinya, Maha mengetahui. Intinya apa? Menjadi penegak keadilan. Intinya ayat itu setiap muslim harus menjadi keadilan. Ketika menjadi saksi harus dipenuhi dengan kejujuran, mendahulukan keadilan, dan agar tidak mengenal kaya dan miskin. Jadi presiden rakyat sama enggak? Beda menurut mata kita, beda kan? Ada presiden, ada rakyat, beda. Ada kaya, ada miskin, beda. Kalau dilihat ditinjau dari mata manusia itu berbeda. Tapi kalau di mata Allah semuanya sama. Yang membedakan apa? Apa namanya kamu? Rahmi. Jadi di mata Allah yang membedakan ada ketakwaan. Itu saja mungkin, dan itu keterangan. Ya, ini untuk dikerjakan di makalah. Ya, kita boleh dibaca dulu. Tiga hal ini dikerjakan. Itu saja mengapa kita sampai pada kali ini. Intinya satu, kita mesti berani. Tujuannya apa? Kayak tadi disampaikan, mencari ridho Allah. Kemudian tujuannya yang ridho Allah. Apa lagi kamu coba? Jadi dari saja itu kata ini tadi mencari ridho Allah. Oke, betul. Kamu iman dan takwa. Gimana? Pak. Dan terakhir ya ini. Jadi hikmah dari saja itu pertama, segala sesuatu kerjakan karena mencari ridho Allah, hingga akhirnya semua manusia kita sama, yang membedakan adalah itu saja. Mudah-mudahan kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Kita kerjakan di rumah.